Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang konsep dasar berbicara. Nah, tentunya harapan saya setelah Anda menyelesaikan perkuliahan pada hari ini, pada kesempatan ini, Anda mampu untuk menguasai dan memahami tentang konsep dasar berbicara itu sendiri. Tentunya beberapa kesempatan sebelumnya Anda sudah memahami tentang apa itu berbicara, kemudian tujuan berbicara, termasuk fungsi berbicara. Saudara, kembali lagi saya sampaikan bahwa sebetulnya berbicara itu adalah proses menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain ya, yaitu kepada lawan bicara kita. Sebagai seorang pendengar, tentunya apa yang kita bicarakan itu harus mampu dipahami oleh pendengar kita ya. Oleh sebab itu, saudara, saya menginginkan Anda untuk terus mempraktikkan teori-teori yang sudah kita bahas bersama dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tentunya berbicara ini sangat penting bagi Anda karena tiada hari ya kita tanpa berbicara. Oleh sebab itu tujuan utama berbicara itu adalah sebagai alat berkomunikasi. Nah, berarti kalau sebagai alat berkomunikasi berarti bahasa yang kita sampaikan itu adalah bahasa lisan ya. Bahasa lisan berarti kita itu menyampaikan bunyi bahasa yang bermakna tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus berbicara sesuai dengan tujuan dan juga fungsi berbicara yang Anda inginkan. Nah, saudara, untuk kesempatan ini kita akan lebih fokus membahas tentang konsep dasar berbicara itu sendiri ya. Meskipun Anda sudah memahami betul bahwa berbicara itu sebetulnya ya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain, dan di dalamnya terjadilah interaksi antara si pembicara dan penyimak atau pendengar ya. Baik saudara, untuk selanjutnya saya akan men-share screen materi kita pada kesempatan ini ya. Jadi Anda bisa melihat tayangan berikut ya, bahwa sebetulnya konsep dasar berbicara itu sendiri sebagai sarana kita untuk berkomunikasi ya. Nah, dalam hal ini ada 9 hal yang menyangkut konsep dasar berbicara itu sendiri. Yang pertama itu adalah saudara, berbicara dan menyimak itu adalah dua kegiatan resiprokal. Nah, kalau menyimak dan berbicara merupakan kegiatan resiprokal, berarti kedua kegiatan ini, saudara, berbeda ya, tetapi ia berkaitan erat, tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita melihat dua sisi mata uang ya. Jadi di sana yang satunya itu sebagai kegiatan berbicara berarti, dan yang lainnya merupakan kegiatan menyimak. Berarti ada yang berbicara dan ada yang menyimak. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, saudara, berikutnya berbicara itu adalah proses individu untuk berkomunikasi. Nah, ini berarti kalau proses individu untuk berkomunikasi sudah jelas bahwa berbicara itu kita gunakan sebagai sarana untuk mengontrol lingkungan di sekitar kita. Jadi kita bisa melihat kebutuhan ya orang lain terhadap apa yang akan kita sampaikan nantinya, ini akan berpengaruh ya. Oleh sebab itu kita berbicara itu sesuai dengan kebutuhan itu. Dan hati-hati berbicara, karena kalau kita salah dalam menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, ini nanti akan fatal akibatnya.
baik bagi si penerima atau lawan bicara kita maupun bagi kita sendiri. Karena hasil dari pembicaraan itu bisa jadi nanti akan disebar kembali oleh si penyimak melalui ya berbicara ataupun lisan ya, dan juga melalui tulisan gitu ya. Oleh sebab itu saudara hendaknya hindari berita-berita hoax ya, berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun hal-hal yang tak dapat dipertanggungjawabkan itu tidak perlu Anda bicarakan kecuali Anda membicarakan masalah ya karangan non fiksi ya, karangan fiktif. Nah, misalnya itu silakan saja, karena misalnya novel, cerpen, ya naskah drama, ya itu memang benarnya hanya dalam cerita, tidak ataupun belum tentu benar dalam kenyataannya. Kemudian saudara, berikutnya berbicara itu merupakan ekspresif yang kreatif. Ini kreatif ya. Jadi berbicara ekspresif yang kreatif itu berarti berbicara itu tidak sekedar alat mengkomunikasikan ide kita ya, namun juga sebagai alat utama untuk kita menciptakan dan memformulasikan ide baru dan juga untuk memanifestasikan kepribadian seseorang. Jadi saudara, ketika kita ingin berbicara, sebetulnya kita itu bisa saja berbicaranya secara kreatif, maksud saya. Jadi ide-ide kreatif kita itu kita tuangkan, kemudian kita juga mampu untuk memformulasikan ide-ide baru kita, begitu ya. Termasuk kita nanti memanifestasikan kepribadian seseorang, begitu, yang bisa kita sampaikan dalam pembicaraan tersebut, begitu ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya berbicara yang ekspresif, yang kreatif tentu saja akan memberikan nuansa baru, pengalaman baru, dan bahkan memberikan wawasan baru kepada lawan bicara kita. Kemudian selanjutnya adalah berbicara adalah tingkah laku, mohon maaf. Jadi berbicara itu adalah tingkah laku. Nah, kalau berbicara adalah tingkah laku, berarti berbicara itu mampu mencerminkan ataupun merefleksikan kepribadian seseorang berbicara. Ini dapat direkam kepribadiannya secara umum ya. Ini secara umum. Jadi, saudara, berbicara ternyata adalah tingkah laku. Jadi apa yang disampaikan oleh si pembicara itu dapat kita lihat begitulah tingkah lakunya ataupun mencerminkan kepribadian seorang pembicara itu sendiri ya. Jadi sikapnya bisa jadi orang tersebut marah-marah misalnya, penuh dengan emosional, membanting kursi, meja dan lain sebagainya, itu kan sikap yang tidak baik ditiru gitu kan. Baik, saudara, selanjutnya adalah berbicara itu adalah tingkah laku yang dipelajari. Nah, kalau berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari, ini berarti keterampilan berbicara itu sendiri merupakan keterampilan mekanitif ya. Mekanitif ini berarti keterampilan yang mendasar. Semakin banyak pelatihan berarti akan semakin baik. Ini berarti semua wawasan, ide-ide, kemudian pikiran, angan-angan yang Anda miliki sebetulnya itu akan mampu nanti Anda kuasai apabila Anda banyak latihan gitu ya. Oleh karena itu proses pelatihan keterampilan berbicara itu dapat Anda perhatikan, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu pelafalan. Jadi pelafalan itu betul-betul harus jelas ya. Lafalnya itu harus jelas sehingga tidak memiliki makna ganda ataupun orang lain tidak mampu menangkap maknanya ya, karena apa yang Anda lafalkan itu tidak jelas. Kemudian Anda juga harus mampu mengontrol suara. Jadi pengontrolan suara itu sangat penting. Apakah Anda itu berbicaranya itu suaranya sangat nyaring atau sangat
tinggi melengking misalnya, atau ya sederhana bahwa bahkan nyaris tidak terdengar. Nah, ini harus Anda kontrol kapan Anda suaranya agak meninggi gitu, kapan Anda berbicara suaranya sedang-sedang saja, kapan Anda berbicara berbisik-bisik begitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda juga harus mampu mengendalikan diri. Nah, di dalam berbicara itu tentu saja kita harus memiliki kemampuan untuk pengendalian diri kita, sehingga kita itu mampu untuk mengendalikan emosi kita ya. Ketika kita berbicara itu terkadang apapun mau kita ungkapkan, apalagi ketika kita emosi ya. Tentu saja semuanya bisa kita keluarkan melalui alat ucap tanpa disengaja begitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, perlu juga ini pengontrolan gerak-gerik tubuh. Jangan sampai nanti ya bahasa tubuh Anda itu mencerminkan bahwa sikap Anda yang sebenarnya. Ini nanti orang lain menganggap bahwa itulah sikap Anda yang sebenarnya. Ketika Anda marah dengan orang, misalnya Anda tunjuk-tunjuk, nah itu kan tidak baik ditiru ya. Jadi saudara, Anda juga harus melakukan pemilihan kata ya, kalimat dan juga pelafalannya. Termasuk jadi ketika Anda kapan menggunakan ya kata yang standar, misalnya itu kata baku, kapan Anda menggunakan kata non baku misalnya ya, pilihan katanya atau diksinya itu sangat mempengaruhi ketika kita berbicara di tempat santai ataupun di tempat ya situasi tidak resmi ya. Namun kalau situasi resmi, formal, ya ini kita wajib menggunakan kata-kata ataupun pilihan kata yang baku begitu. Termasuk kalimatnya ya. Kalimatnya harus kalimat efektif. Kemudian pelafalannya juga harus jelas begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara dalam situasi tidak resmi, situasi santai tadi, ya kalimatnya ya silakan saja kalimat yang bisa dipahami, bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Berarti yang penting nyambung ya, tidak harus kalimatnya kalimat efektif. Itu. Nah, kemudian saudara, lalu kita juga harus memperhatikan pemakaian bahasa yang baik. Nah, jadi kapan sebetulnya kita menggunakan bahasa yang baik itu? Bahasa yang baik belum tentu benar ya. Nah, oleh sebab itu bahasa yang baik itu sebetulnya bahasa yang tentu saja mampu dipahami oleh si pendengar kita, dan ya yang penting nyambung tadi itu ya. Nah, namun bahasa yang baik dan benar, ditambah benar, ini berarti ini bahasa yang betul-betul yang kita inginkan pada situasi resmi ya. Jadi bukan hanya sekedar baik saja, tetapi juga harus benar. Benar dalam arti kata di sini bahwa pilihan katanya memang tepat gitu, kemudian kalimatnya kalimat efektif, minimal di dalam sebuah kalimat efektif itu harus ada unsur subjek dan predikat. Ya, di dalam sebuah kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan, minimal subjek dan predikat. Itu ya di dalam sebuah kalimat ketika kita menyampaikan kalimat itu kepada orang lain dalam situasi resmi. Namun dalam situasi tidak resmi, Anda cukup menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Lalu pengorganisasiannya, saudara, sebetulnya pengorganisasian di dalam berbicara itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam berbicara itu sendiri. Oleh sebab itu, saya kira Anda perlu untuk menyiapkan bahan-bahan pembicaraan Anda, kemudian Anda ya identifikasi mana-mana yang Anda bicarakan terlebih dahulu, kemudian isi pembicaraannya, lalu penutupnya. Jadi ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, sehingga nanti Anda betul-betul mampu untuk menyampaikan pesan ataupun informasi itu dengan baik ya.
Nah, oleh sebab itu saudara di dalam berbicara sebaiknya memang harus runtut ya, sehingga mudah dipahami oleh si pendengar ataupun lawan bicara kita. Nah, selanjutnya saudara, bisa jadi berbicara itu sebetulnya disimulasi oleh pengalaman. Nah, ini D-nya harus digabung ya dengan simulasi ini. Jadi berbicara itu disimulasi oleh pengalaman. Ini maksudnya adalah sebetulnya kemampuan seseorang berbicara itu dipenuhi oleh kualitas dan juga kuantitas pengalaman yang dimilikinya ya. Oleh sebab itu saudara, semakin kaya pengalaman seseorang itu biasanya akan semakin baik pula keterampilan berbicaranya. Makanya orang yang banyak pengalaman tentunya ya jelas sekali perbedaan katanya juga akan semakin banyak sehingga ia mampu berbicara apapun saja sesuai dengan ya pengalaman yang dimilikinya. Jadi skemata itu ada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang nantinya dapat digunakan kapan saja, di mana saja, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis ya. Oleh sebab itu, saudara, kalau Anda mau lancar berbicara, ya mau terampil berbicara, itu Anda betul-betul harus banyak membaca, banyak menyimak, banyak melihat ya, sehingga itu menjadi pengalaman dan pengetahuan Anda, dan itulah sebetulnya yang dinamakan skemata. Nah, sebaliknya ya, orang yang miskin pengetahuan dan pengalaman ini akan mengalami kesukaran berbicara karena perbendaharaan katanya sedikit, sehingga ia sangat terbatas dalam hal penyampaian ya ide-ide, gagasan, pendapatnya ya, sehingga ini akan membuat ya apa yang mau dibicarakan itu terbatas begitu. Nah, kemudian selanjutnya saudara, berbicara itu sebetulnya untuk memperluas cakrawala. Nah, kalau berbicara untuk memperluas cakrawala berarti saudara, selain untuk mengekspresikan ide kita, perasaan kita, dan imajinasi kita, berarti berbicara itu dapat pula kita gunakan untuk menambah pengetahuan dan juga menambah cakrawala pengalaman seseorang. Ini pengalaman ya. Jadi saudara, kalau Anda itu ingin berbicara itu sangat mudah dan juga Anda bisa berbicara dengan lancar, berarti perluaskan cakrawala berbicara Anda dengan cara memperluaskan pengalaman Anda, pengetahuan Anda ya. Nah, sehingga nanti sebetulnya dengan berbicara untuk memperluas cakrawala itu Anda bisa memperluas pengalaman, pengetahuan orang lain yang mendengarnya itu akan menjadi lebih bertambah. Jadi kuncinya ada pada pembicara itu sendiri ya. Oleh sebab itu pembicara harus memperluaskan dulu cakrawala pengetahuan dan pengalamannya sehingga nanti ia mampu mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasinya itu kepada orang lain terhadap apa yang dikuasainya sehingga nanti orang lain mampu menambah pengetahuan dan menambah pengalamannya ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saudara, bahwa konsep dasar berbicara ini juga ternyata kemampuan linguistik dan lingkungan itu berkaitan erat ya. Nih, jadi ingat bahwa di dalam konsep berbicara, bahwa berbicara itu sebetulnya kemampuan linguistik kita dan juga kita kaitkan dengan lingkungan. Makanya kemampuan linguistik dan lingkungan itu berkaitan erat. Ini maksudnya bahwa lingkungan yang konduktif, saudara, ini kondusif, konduktif, misalnya ya, memberi peluang dan kesempatan pada anak untuk dilatih berbicara. Ini akan sangat mendukung keterampilan berbicara si anak itu. Jadi kemampuan linguistik itu kemampuan bahasa anak itu akan lebih baik begitu ya. Nah,
Sebaliknya, saudara, lingkungan yang tidak kondusif ini tidak memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk berlatih berbicara. Ini akan mengakibatkan nanti anak itu akan menjadi pemalu, ya, kaku, dan juga kurang mampu mengekspresikan diri mereka secara lisan. Nah, bisa jadi mereka mampu secara tertulis, ya, mereka mampu menyampaikan ide-ide, gagasan, angan-angan, pendapat mereka melalui tulisan. Tapi di dalam bahasa lisan, karena jarang dilatih, itu mereka kurang mampu. Jadi mereka merasa malu berbicaranya, kaku berbicaranya, ya, karena kurang mampu mengekspresikan diri mereka itu secara lisan. Oleh sebab itu, kalau keterampilan berbicara ini berarti Anda harus melatihnya sehingga kemampuan linguistik dan lingkungan itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, ketika Anda berlatih berbicara. Begitu juga dengan anak didik Anda nanti, ya, siswa Anda nanti bisa Anda latih agar terampil berbicara melalui kemampuan linguistik mereka yang dikaitkan dengan lingkungan ataupun keadaan di sekitar mereka, di sekeliling mereka, ya. Nah, kemudian saudara, yang terakhir itu berbicara adalah pancaran kepribadian. Nah, ini hati-hati. Jadi karena berbicara itu adalah pancaran kepribadian seorang pembicaranya, makanya di sini untuk mengidentifikasikan kepribadian seorang itu sebetulnya dapat kita gunakan berbagai cara. Satu di antaranya adalah berbicara. Nah, jadi hati-hati karena berbicara itu betul-betul mampu mencerminkan, ya, kepribadian seorang. Nah, saudara, kualitas setara, tinggi rendah, nada, ya, dan kecepatan suara itu sebetulnya dapat dijadikan indikator keadaan emosional seseorang, ya. Nah, bisa jadi nanti ketika, ya, Anda berbicara misalnya itu suara Anda agak keras gitu, ya. Padahal itu kebiasaan Anda. Seolah-olah Anda itu membentak. Ya, orang kaget, takut begitu orang, ya, apalagi mata Anda cicilan gitu. Maksudnya mencicil matanya sampai orang itu lari gitu meninggalkan Anda ketika Anda sedang berbicara. Nah, ini perlu dijaga, ya. Oleh sebab itu, saudara, kestabilan ataupun kelabilan emosional dan kepribadian seorang itu dapat diketahui melalui cara bicaranya. Jadi betul-betul harus berhati-hati. Nah, ini harus digabung, ya, penulisannya diketahui. Ya, salah ketik. Saudara, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pokok bahasan kita hari ini, yaitu tentang konsep dasar berbicara. Sebetulnya masih banyak lagi konsep dasar berbicara yang lainnya, namun 9 konsep dasar berbicara ini sangat penting ataupun sangat pokok ataupun urgen, ya, bagi seorang pembicara. Jadi ke-9 konsep dasar ini perlu Anda kuasai, ya. Saudara, saya kira sebetulnya yang lebih tepat lagi, lebih baik lagi, saya minta Anda langsung mempraktikkan, ya, apa yang sudah kita bahas begitu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu diingat bahwa kita memang ada mata kuliah praktiknya nanti, ya. Nah, silakan saja nanti dilihat untuk materi-materi praktik kita di Spada UML itu sudah ada semua, contoh-contohnya juga sudah ada. Anda bisa belajar secara mandiri untuk mempraktikkannya, ya. Apalagi kita saat ini masih kuliah daring begitu, jadi Anda bisa mempraktikkan bagaimana sebetulnya Anda berdebat, Anda berdiskusi misalnya, ya. Anda bisa jadi mempresentasikan sesuatu, ya, hasil karya Anda, bisa jadi Anda pidato misalnya, ya, kemudian Anda ceramah dan lain-lain, termasuk Anda mempromosikan produk Anda, itu semua akan Anda praktikkan sesuai dengan, ya,
perkuliahan Anda, yaitu mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, saudara, saya kira apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, mohon kiranya Anda buat sebuah rangkuman ya, rangkuman terhadap konsep dasar berbicara. Lalu hasil rangkuman itu silakan saja Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com, atau bisa jadi Anda kerjakan tugas tersebut di Spada UML ya, melalui siakat.uml.ac.id. Silakan saja bagi yang sudah bayar lunas uang kuliahnya, insya Allah sudah bisa membuka ya Spada UML tersebut. Nah, jangan lupa saudara, Anda like dan subscribe kalau masih merah ya materi yang ada di video pembelajaran kita. Dan juga saya berharap Anda bisa menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan Anda melalui buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, termasuk artikel-artikel ilmiah yang ada di jurnal ataupun yang ada di majalah, ya, di koran, dan juga di internet. Di Google itu banyak sekali, bisa Anda kuasai bahan-bahan ataupun materi yang berhubungan dengan keterampilan berbicara. Baik, saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.